Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Satu peristiwa dalam hidup seorang Katolik yang sungguh menggembirakan ketika ia sudah menerima komuni pertama. Sejauh saya menyaksikan beberapa tempat, anak-anak yang selesai komuni pertama oleh orang tua dibuatkan pesta besar. Pasang tenda di muka rumah, buat kursi seperti kursi pelaminan, lalu yang baru sambut itu duduk di situ. Duduk seperti raja yang sungguh dihargai dan dihormati. Buat pesta besar-besar. Minta maaf, ada tempat-tempat yang mengatakan cungkil matahari. Joget goyang dari malam sampai matahari terbit. Itulah namanya cungkil matahari. Dan setelah selesai pesta, halaman rumah itu yang masih tanah, itu jadi padat. Tidak perlu lagi buat bomak untuk kasih padat. Sudah lebih padat karena orang berjoget di situ dari malam sampai matahari terbit. Saudara-saudari, kalau kita tidak mengerti maksud perayaan itu, kita akan katakan, dia boros. Rumah sudah miring kanan, tapi pesta komuni pertama tidak kalah. Barangkali ada yang mengatakan mungkin dia berutang. Silakan menafsir macam-macam. Tetapi hari ini saudara-saudari, perjamuan Ekaristi bagi murid Kristus adalah sebuah perjamuan yang membawa keselamatan. Dan itu adalah pemberian tubuh Kristus sendiri. Ibu bapak, kalau sungguh mengikuti Ekaristi setiap hari maupun sekali seminggu atau sekali sebulan atau sekali setahun, Anda akan mengalami di sana bahwa Ekaristi itu sungguh menjadi tanda kehadiran Allah yang paling nyata. Kita mengatakan Allah itu Maha Kasih. Dan itu menjadi konkret dan kelihatan ketika Ia merayakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya menjelang Paskah. Dan yang terjadi di sana saudara-saudari, kita mengalami Allah yang sungguh mengasihi dan mencintai. Karena itulah ada pengorbanan dan pelayanan di sana. Ia menyerahkan tubuhnya. Ia menumpahkan darahnya. Ia memberikan seluruh hidup kepada murid-muridnya. Maka ketika kita menerima komuni, kita menerima tanda cinta yang konkret. Pengorbanan yang didasarkan karena cinta. Tuhan menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya karena Ia mencintai murid-muridnya. Dan saudara-saudari, Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Lakukanlah ini dalam dua arti. Yang pertama dalam arti kita merayakan Ekaristi, kita lakukan perayaan itu. Tetapi yang kedua adalah lakukanlah ini untuk mengenangkan Dia, yaitu pengorbanan dan pelayanan. Di mana dilakukan itu pengorbanan dan pelayanan?
Kalau kita datang merayakan Ekaristi ini mungkin tidak terlalu terlihat. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Lakukanlah ini. Tetapi pengorbanan dan pelayanan itu menjadi konkret dan kelihatan di dalam hidup kita sehari-hari. Maka Ekaristi itu, merayakan Ekaristi itu tidak hanya di seputar altar di gereja ini, tetapi Ekaristi itu juga dilakukan di dalam seluruh kehidupan. Anda mengorbankan perasaanmu untuk mengasihi suami, istri, anak-anakmu. Anda melayani dengan sungguh-sungguh orang-orang yang ada di sekitarmu. Pengorbanan dan pelayanan sebagai bagian dari melakukan perintah Tuhan, lakukanlah ini, terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Maka saudara-saudari, perayaan Ekaristi menghantar kita untuk menghayati hidup di dalam keseharian kita atas dasar cinta kasih. Maka janganlah bersungut-sungut kalau Anda diminta oleh suami, diminta oleh istri, diminta oleh anak-anak untuk mengorbankan sesuatu demi istri, suami, dan anak-anakmu. Jangan bersungut-sungut, karena itu Anda lakukan sebagai kenangan akan Dia yang memerintahkan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Yang dalam bacaan kedua sangat jelas disampaikan kepada kita. Ketika Anda mengambil Ekaristi di meja perjamuan ini, itu kita merayakannya lebih ke dalam. Tetapi ketika kita merayakan Ekaristi di rumah masing-masing, itu lebih kelihatan, lebih terasa pengorbanan dan pelayanannya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, Kamis Putih menjadi hari pertama atau ibadat pertama bagi kita umat beriman untuk sebuah perjalanan ibadat yang panjang sampai kepada malam Paskah. Maka saudara-saudari, perayaan Trihari Suci oleh gereja disebut sebagai ibadat yang paling panjang. Mulai dari hari Kamis Putih sampai pada malam Paskah. Itu adalah satu kesatuan perjalanan ibadat kita. Dan itu ditandai ibu bapak saudara-saudari, kalau Anda mengikuti seluruh rangkaian Trihari Suci ini, ibadat ini tadi kita buka dengan tanda salib. Dan nanti akan ditutup pada tanda salib terakhir di dalam berkat Paskah Meria malam Paskah. Sebentar tidak ada tanda salib penutup. Jumat Agung besok tidak ada juga tanda salib. Malam Paskah juga tidak ada dibuka dengan tanda salib. Kita mulai dengan upacara cahaya dan berakhir pada tanda salib berkat penutup. Maka kesempatan ini saudara-saudari, Anda sekalian, kita semua umat beriman ingin masuk di dalam perjamuan Paskah Tuhan. Bacaan pertama memberikan pedoman kepada kita. Berjaga-jaga, bersiap-siap. Dikatakan bahkan orang yang makan itu cepat-cepat. Ikat pinggang memang, karena Tuhan mau datang menyelamatkan. Maka mari kita mohon semoga perayaan kita hari Kamis Putih ini menghantar kita untuk bersama dengan rasul-rasul Kristus, para murid Kristus, mengalami tanda cinta Allah kepada kita, yaitu pengorbanan dan pelayanannya. Dan mudah-mudahan membuat kita juga berani dan belajar untuk memberi pengorbanan, memberi pelayanan yang terbaik, karena cinta di dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian.